Oke, ini kita masih melanjutkan trading akun kita yang 10 dolar tadi. Ini open posisi saya terbuka nih, tuh. Ini udah nggak keburu lagi buat nggak buka OBS duluan, karena kebetulan nih ada momen, makanya saya langsung eksekusi aja marketnya. Ini kenapa kita ngambilnya buy, kenapa kita nggak sell? Pertama saya melihat kecenderungan tren itu tren ke atas. Kemudian di belakang situ kalau kita tarik ada support pendeknya di bawah. Maka oleh karena itu saya masuknya buy. Tapi buat teman-teman nih kalau open posisi all-in kayak gini tuh not recommend ya. Karena bagaimanapun di market itu kita nggak bisa jamin pasti apa yang bakalan terjadi. Kan kita nggak bisa prediksi ya. Kita nggak tahu tuh candle di depan tuh bakalan hijau atau merah. Ini bodinya bakalan sebesar ini nih, ini sumbunya bakalan sepanjang ini nih, atau tuh bakalan jadi doji tuh. Nah kita kan nggak tahu pasti seperti itu. Oleh karena itu nggak ada juga strategi yang 100% kita profit ya. Nah profit teman-teman, saldo kita langsung loncat 33. Nah ini tadi saya udah trading, bisa lihat tuh historinya untuk ini. Kita sempat profit, loss profit, dan saldonya itu berakhir di 18. Kemudian di 18 ini baru kita alin. Ya udah kita lanjut nih. Kita ini cari kesempatan dan momen-momen lainnya. Kalau masih ada momen bagus buat kita ngambil open posisi yang jelas lah ya, kita bakal eksekusi marketnya. Oke teman-teman, di sini saya bakal ambil atas. Kenapa? Karena ini market pertama itu tren atas. Di sini saya melihat dia seperti ingin menembus resisten di atas ya. Sepertinya dia seperti ingin menembus resisten sebelumnya itu pengen ditembus sepertinya. Kan bisa lihat ya, area tertinggi di belakang itu adalah resisten seperti yang pernah saya jelaskan. Jadi sepertinya dia pengen menembus tuh area tinggi di belakang itu, pengen ditembus. Kita lihat nah, ini kita ngambil OP nya nggak sampai 1 menit nih, kita OP nya nih sekitar 35 detik kan. Jadi kalau kita ngambil OP setelah di bawah detik 30, maka kita trading itu nggak bakal sampai 1 menit. Waduh, loss kah kita? Wah, itu loncat candlenya malah. Wah, kurang ajar. Kita dikasih loss atau gimana? Oh, balik modal, kita balmot teman-teman. Kita balik modal nih. 5 dolar ya, kita balik modal ternyata. Padahal itu emang marketnya naik tuh, berusaha menembus resisten di belakang. Coba kita lihat ini market dewa ya. Nah ini buat teman-teman kalau trading di OTC market ya itu nggak rekomen, sebenarnya nggak rekomen. Meskipun ini persentasenya OTC market 92%, tapi sebenarnya itu nggak rekomen. Kita lihat yang OTC market nih. Nah ini kita gimana sih, loss atau profit? Waduh, dia membentuk hanging di situ. Ternyata dikasih loss teman-teman. Udah lah ya. Sebabnya nggak direkomend trading di OTC market. Kita di USD aja. Ini sahain lagi ya. Kalau teman-teman nih yang senang lihat orang lain, ini saya alin nih. Jadi kalau saldo segini saya berani alin teman. Tenang. Saya bakal masuk ini sell ke bawah 1 menit. Kita tunggu tuh. Ini 40, 39, 38 gitu-gitu ya. Kita tunggu dekat 31, kita eksekusi. Seperti itu. Jadi eksekusinya itu bisa sebelum 31, bisa di 40. Jadi itu pilihannya terserah teman nih, kita udahin nih, nggak ada saldonya udah 0. Nah tuh, nah ayo terjun lagi tuh.
karena dia udah mentok resist di atas. Terjun lagi nggak tuh, dia udah mentok resist di atas, hanya dia mantul dulu. Nah tuh, nah ngikut juga dia ya. Nah kalau udah kayak gini nanti baru kita bisa masuk ke buat buy itu. Setelah terbentuknya support baru di bawah, kita bisa masuk buy itu. Kalau market kayak gini ya, setelah terbentuk support baru di bawah sini, nanti udah jelas itu bentukannya. Kemudian kita udah ini dipastikan bukan pembalikan tren ya, dari uptrend kemudian berbalik ke downtrend. Nah udah pasti profit dengan selamat kita. Lihat, nah saldo kita loncat lagi 51 teman-teman. Kita udah bisa stop trading ini. Kenapa kita bisa stop? Karena kita modalnya 10 dolar. Kalau kita profitnya udah segini tuh udah overload sekali ini. Kita lanjutkan ini gini aja. Saya coba beberapa open posisi lagi kalau masih ada kesempatan ya. Nah itu, aduh ini kebetulan ada buy juga nih. Nah ini mancing kita buat lanjut trading nih. Ini ada buy ya. Nah itu ada buy. Oh ini kalian bakalan eksekusi dari 00 ini. Kita eksekusi marketnya ke atas. Siap ya, dari dekat 31 atau sebelum 31 atau sebelum candle itu berganti. Oke, gas. Kita masuknya buy 1 menit ke depan. Kita lihat. Nah ini dia udah membentuk support baru di bawah. Kelihatan ya udah membentuk support baru di bawah. Jadi kayak ini market mau lanjut lagi ke atas setelah dia mantul dari resistance tadi, setelah dia koreksi ya. Kita lihat lah. Ini kalau misalnya ini loss ya, misalnya ini loss nih. Misalnya ini loss, ini agak bingung juga posisinya. Nah, kita lihat lah. Ini ini marketnya kok tiba-tiba jadi stuck gini ya. Nah. Ini kok tiba-tiba jadi stuck ini. Nah, loss kah kita? Oh, balik modal lagi. Kita balik modal lagi. Tadi saya trading volume itu, wah nyaris teman-teman, nyaris kita loss. Ini kita nyaris loss. Tuh tiba-tiba ada candle gap ya. Bisa dilihat dari MT4 tuh. Candle tiba-tiba gap ke bawah. Oke, kita gas ke bawah. Nah, oke, jadi teman-teman, ini kita gas ke bawah. Kenapa ke bawah? Posisinya dia itu menempuh support di bawah, makanya kita itu masuknya ke bawah aja. Kalau misalnya tadi ini saya buy, waduh, teman-teman mantap loncatannya. Wah, ini ya. Ini kalau teman-teman trading kalau menemukan market gini ya, itu sebaiknya dihindari. Kalau marketnya kayak gini, bisa dilihat tadi di MT4-nya candle-nya itu tiba-tiba loncatnya itu drastis sekali ke bawah. Ya gitu ya kan. Nah, itu di sebelumnya itu kan bisa dilihat juga candle-nya tiba-tiba gap, tiba-tiba bodinya panjang besar dan tiba-tiba loncatannya itu kayak gini nih. Ini market kalau gini gak rekomen buat trading, karena kalau teman-teman nanti salah arah dikit aja ini bakal bikin loss nih kalau market kayak gini. Nah tuh kita dibikin loss lagi. Nah ya kan udah dibilang nggak rekomen. Nah sih kita dikasih loss ya. Oh balik modal lagi. Kita udah berapa kali nih balik modal itu teman. Tadi saya trading ya di dekat 10 itu juga ada balik modalnya sekitar 3 kali. Di sini udah 3 kali lagi. Ini udah lebih 5 kali saya balmot terus tradingnya. Oke, kita lihat bentar ya. Waduh, ini kalau kita pengen OP nih sebaiknya kita ngambil buy teman-teman. Kita ngambil buy tapi kita tunggu dulu sampai dia ini ngebentuk support jelas di bawah. Oke teman-teman, jadi ini kalau kita pengen OP kita ngambil itu buat OP buy. Kenapa? Karena di belakang situ bisa dilihat ya, tuh candle dia hanging itu panjang, hammer sumbunya.
sumbunya terlalu panjang ke bawah. Jadi kalau misalnya nih, kalau kita ngambil sell kalau kayak gini, ini ceritanya nggak bakal ini. Makanya ini saya ngambil itu buy 2 menit ke depan. Karena kalau saya ambil ini 1 menit, khawatirnya itu dia ada sedikit turunnya dan kejadiannya tuh loss tipis nanti. Kayak tadi atau bull mode lagi. Karena ini udah berapa kali nih, barusan nih bull mode terus, udah 3 kali tuh. Jadi ini makanya saya ambil nih buy 2 menit. Ini market stuck gini, diam-diam aja ya. Biasanya nih market kalau kayak gini ya, kalau kita lihat volume tradingnya tuh nggak ada. Nah tuh biasanya market kalau udah tengah malam kayak gitu biasanya. Jadi kalau teman-teman pasang indikator yang volume trading, maka kelihatan tuh volume tradingnya tuh sedikit. Makanya di marketnya cenderung diam-diam dan stuck kayak gini, seperti itu. Jadi makanya itu candlenya itu bisa tiba-tiba bullish dan bearish panjang kayak tadi, tiba-tiba ada loncatan yang kuat ke bawah ataupun ke atas seperti itu. Nah, ini untung kita ngambilnya itu 2 menit nih. Kalau kita ambil 1 menit bisa bull mode lagi tadi, ataupun malah loss tipis ya kan. Jadi seperti itu. Kita lihat, nah profit ya, profit ini udah nggak bull mode lagi kita. Oke, profit tuh. Nah, udah nambah kalau kita 55. Ini udah lebih dari cukup ini sebenarnya. Nah, ini buat teman-teman yang trading di pocket option. Jadi di samping sini ada sinyal. Jadi pocket option itu dia menyediakan sinyal seperti ini contohnya. Jadi tandanya itu seperti panah ke atas, panah ke bawah. Nah, itu artinya sinyal buy dan sinyal sell, seperti itu kurang lebihnya. Kita lihat ya lebih lanjut, masih memungkinkan kita nggak buat trading. Oke teman-teman, di situ ada sell. Jadi kalau gini saya bakal ngikut, saya bakal eksekusi nih sellnya. Kenapa saya eksekusi sellnya? Pertama, di atas itu resisten, udah jelas. Makanya kita sell ke bawah 1 menit tuh. Kita sell aja tuh $8 ya. Ini udah turun di sini loh. Ini kayaknya pocketnya nyangkut. Nah oke, benar dia ngikut juga. Nah itu turun lagi tuh. Di MT4 turun lagi. Mestinya di pocket turun lagi mestinya. Ayo. Ini kayaknya nyangkut nih. Nah itu ya. Nah turun lagi. Tapi lebih duluan turunnya di MT4 nya. Profit lah kita kalau kayak gini nih. Ini market gini agak-agak ngiri-ngiri sedap kalau di trading kan. Kalau kita salah arah nih, lossnya itu nggak nanggung-nanggung ntar. Nah. Oke. Sip ya, profit kita. Nambah saldonya udah 61. Ini udah lebih banget teman-teman, kalau modalnya $10 tadi. Oke, saya eksekusi lagi ke bawah. Kenapa? Karena ini pertama dia berusaha nembus resisten. Jadi ini saya prediksi ini bakalan pullback 1 candle dulu, baru dia lanjut ke atas seperti itu. Atau malah jadi mantul lagi di sini. Jadi support resisten ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah ini di bawah sini ada supportnya. Kalian tapi saya bisa profit nggak kita yang ini? Ayo profit lah, ini mestinya ini udah jauh nih. Kita lihat, kita tunggu ya. Sisa 5, 4, 3, 2, 1. Nasib mantap ya, long short sekali bawah. Oke, profit kita ini. Profit ya 1 menitnya. Nah ini nggak berasa, saldo kita udah 65 aja. Kita lanjut. Masih memungkinkan nggak? Waduh. Ini market ngeri-ngeri sedap nih kalau kayak gini. Nah.
saya eksekusi ke atas. Kita tunggu ya. Di sini saya ngambil OP buy. Marketnya tiba-tiba longsor, saya ngambilnya buy ke atas. Nah, itu tiba-tiba ada sinyal buy juga di bawah ternyata. Tapi lebih duluan sinyal dalam kepala saya ya kan. Kita lihat, kita bisa profit nggak? Ini trading kita bull mode-nya sampai berapa kali tuh? 3 kali, berapa kali tadi? Kita tunggu teman-teman nih. Kita profit lagi kayaknya ini. Ini bisa 70 saldo kita segera nih. Kalau kayak gini ya. Ini kita dapat berapa? Oh, 69 nanti. 69,89 ya. Benar nggak? Nah, tuh nge-gap lagi candle di sini. Nah, ya kan, 0,89 tuh. Kalau kita udah 69,89. Ini dikit lagi bisa 70, cuman $1 lagi nih kita bisa profit, kita udah 70 nih. Kalau pengen $100 cuman sekitar berapa lagi, sekitar $30 lagi. Tapi ini kalau kita ngambil alin kayak tadi ini saya nggak berani teman-teman. Kalau lihat market gini saya nggak berani alinnya. Kita tes ke atas ya, $3. Kita buka kecil aja. Kenapa? Pertama alasannya itu nih, alasan saya ngambil atas karena nih candlenya nge-gap, makanya saya ngikut gap ini. Jadi teman-teman kalau trading ya menemukan candle nge-gap, kalau saran sih saya lebih nyarankan ngikut gapnya, meskipun dalam beberapa kasus dia bisa ke bawah dulu. Tapi pada umumnya yang saya temukan ya, sejauh candle nge-gap itu kalau saya trading 1 menit ya di TF1, kecenderungan setelah gap itu emang naik. Bagusnya ngikut follow aja, ngikut gap aja ke atas atau ke bawah seperti itu. Kita tunggu tuh kita ngikut gap aja tuh. Jadi karena dia saya lihat tuh di pocket optionnya ada candle gap, dia nge-gap ke atas, kayaknya saya ngambilnya tuh buy aja, saya ikutin gapnya. Oke, ini kita gimana sih, ini nyangkut kayaknya. Nah, profit ya kan, profit teman-teman. Ini dia mau mantul nggak tuh, soalnya udah dekat resist di atas. Kalau kita udah 72 nih, ini udah teman-teman, ini udah lebih dari cukup nih, udah 72. Kalau saya pengen lanjut nih 100 nih bisa aja sekali alin, kita alin sekitar 35 atau 40. Cuman market kayak gini terlalu risk kalau buat saya masuk yang alin. Kenapa? Pertama, volume tradingnya tuh sedikit. Oke, jadi teman-teman nih kayaknya kita udah cukup ya. Pertama nih saldo kita nih udah overload sekali, udah sampai $72 malah. Nah, tadinya saya cuma target 30 atau 50 aja kalau bisa. Ternyata nih bisa sampai 70. Karena ini juga udah mau dekat pagi ya, jadi kita stop aja nih trading hari ini dulu. Lagian nih market kalau kayak gini, kalau kita paksa ya, ini nggak ini juga nanti. Kalau kita salah ini, sedikit aja kita salah ambil keputusan nih, bahaya nih kalau kayak gini nih marketnya. Jadi sebaiknya nih kita stop, kita lanjut besok aja lagi ya. Oke teman-teman, nih kita lihat profil akun saya ya, live statistik. Ini udah saya lihat nih. Jadi dia ada kayak statistik trading kita. Nah, tuh ini ada ya probability ya, seperti ini dari bawah. Nah, mantap ya, probability kita nih cenderung naik itu ya kan. Profit tadi ya kan. Salahnya karena kita profit tadi tuh. Ini today hari ini, yesterday itu kemarin, all time nih semua waktu. Nah, ini untuk statistik all time bagus juga nih di profilnya si pocket option nih. Nah, bisa lihat nih Euro USD kita tradingnya sih itu tadi ya kan. Euro USD 26 100%. Ini bisa lihat sebelah sini trade amount by asset. Euro USD kita profitnya $80, lossnya $29. Ini di OTC tadi. Ini kalau berarti kalau kita nggak ada loss teman-teman, kita profitnya itu udah lebih $100 mestinya. Nah, ini profit kita di OTC $21. Ini kalau kita nggak ada loss trading tadi, profitnya itu udah lebih $100 ternyata. Teman, ini dihitung sama lossnya, jadinya sisanya kita cuman 72 yang ini aja. Oke, jadi teman-teman di sini saya agak sedikit bingung mengenai penarikan dengan bank lokal ini ya.
tadi saya udah tes tarik, cuman saya batal lagi, sengaja saya batalkan. Ini ditolak oleh klien. Saya sendiri yang batal tadi, bukan ditolak sama pocket optionnya, tapi sengaja saya batal karena saya takutnya salah memasukkan kode di sini. Kenapa itu? Ini bisa lihat, ntar nih loading dulu. Nah di sini kan bisa lihat tuh ada IBAN ya. Jadi yang saya tahu itu Swift kode. Nah itu jadi saya agak bingung untuk IBAN ini. Kemudian kalau kode bank ini yang saya tahu, kalau misalnya kayak BRI itu 002 ya kode bank seperti biasa. Terus yang saya bingung berikutnya adalah nanti ini nomor rekeningnya mau dimasukkan di mana gitu. Atau nomor rekeningnya pas deposit tadi udah otomatis kesimpan, terus kita masukkan Swift kode di IBAN ini, kemudian masukkan kode bank 002 di kode bank ini, atau di kode bank ini kita masukkan nomor rekening. Gimana? Nah, agak bingung, makanya tadi saya batal aja penarikannya. Saya udah cari juga di Google ya. Saya udah cari juga referensinya di Google, sama IBAN ini saya juga cari juga ya. Karena saya agak bingung tadi, makanya takut salah juga. Tolong ya buat teman-teman kalau ada yang pengalaman lebih dulu nih narik dana di pocket option dengan bank lokal ya. Soalnya mengenai IBAN ini saya tahu itu Swift kode kalau buat kita nerima dana dari Indonesia. Jadi pakai Swift kode seperti ini nih. Misalnya BRI Berinja. Nah, gitu-gitu. Jadi untuk itu makanya tadi saya batal aja WD-nya, takut salah. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti saya tanya dulu ke yang lebih ahlinya lah ya, karena ini saya nggak tahu pasti juga nih, seperti ibaratnya itu cuman duga-duga aja dulu, makanya tadi batal langsung WD-nya, takutnya salah gitu. Oke, jadi untuk ini ya kayaknya nih kita udah di sini. Ini karena saya juga stack di sini di bagian penarikan. Saya bingung nih mau masukin kode yang mana di sini. Kemudian nanti nomor rekeningnya ini di mana? Atau nomor rekeningnya ini udah kesimpan otomatis gimana gitu ya kan? Untuk penarikan ini bisa lihat ya, minimalnya itu adalah $10 untuk minimal penarikan dengan bank. Depositnya sama $10 tadi ya. Oke, jadi untuk ini itu aja terlebih dulu. Jadi buat teman-teman kalau ada yang lebih pengalaman lah dari saya ya, tolong diinformasikan juga. Karena apa? Agak bingung juga gitu. Oke, jadi ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga sukses selalu dan lebih konsisten profit pastinya. Oke, sampai jumpa.